Assalamualaikum. Kembali bersama Desya Channel. Pada kajian seputar kitab Uqudul Jain, yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tidak melulu soal fikih, tafsir, tasawuf saja. Di pesantren juga terdapat kitab-kitab kajian soal rumah tangga. Bahkan kalau mau menelusuri lebih dalam, ada beberapa kitab yang bisa dikatakan merupakan bekal untuk yang berumur 18 lebih, sebagai persiapan berkeluarga. Ya, jurusan seksologi. Untuk kali ini, penulis ingin mengulas tentang Uqudul Jain atau Uqud al-Lujain, sebuah kitab panduan berumah tangga karya salah satu ulama besar Nusantara dari Banten, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang lahir di Banten 1230 Hijriah atau 1814 Masehi, dan beliau wafat di kota Mekah tahun 1314 Hijrah atau 1897 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang menjadi pengajar di Masjidil Haram pada masanya. Karyanya yang kira-kira mencapai 200-an kitab membuatnya terkenal sebagai ulama yang alim. Keilmuannya yang mengagumkan membuatnya digelari sebagai Nawawi Ats-Tsani atau Imam Nawawi kedua. Nama An-Nawawi memang terkenal di kalangan pengikut mazhab Syafi'iyah. Beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif. Beliaulah yang disebut sebagai Imam An-Nawawi pertama. Hebatnya, sekian banyak ulama setelahnya, hanya Syekh Nawawi Banten ini yang mendapat gelar kehormatan sebagai Imam Nawawi kedua. Kembali soal kitab Uqudul Jain. Kitab ini mengungkap berbagai keterangan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga. Dibanding kitab 18 tahun lainnya, kitab ini lebih menekankan pembahasan pada bahasan hak dan kewajiban suami istri, bukan murni seksologi. Nah, berikut ini beberapa hal yang harus Anda ketahui dari tentang kitab Uqudul Jain. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Syekh Nawawi juga menganjurkan agar para suami lebih sabar menghadapi tingkah laku istri yang kurang baik. Bahkan pada akhir bab, dicantumkan hikayat seorang yang soleh yang memiliki istri berperangai buruk. Si soleh ini karena sabar atas keburukan istrinya, dikaruniai karomah mampu menaklukkan seekor singa yang mengantarkannya pulang mencari kayu bakar. Si soleh ini pulang dari hutan dengan menaiki sekor singa. Hal itu membuat rekannya yang berkunjung terkagum-kagum. Namun saat teman karib ini berkunjung lagi pada tahun berikutnya, ia terkejut karena melihat rekannya yang dulu pulang dari hutan dengan menunggang singa, kini hanya berjalan dengan menggendong seikat kayu bakar di punggungnya. Ternyata, hal itu karena istri si saleh yang dulu sudah meninggal dan kini ia beristrikan seorang wanita yang baik dan taat. Sehingga karomah dan pahala yang ia peroleh atas kesabarannya pun berakhir. 2. Menekankan ketaatan para istri. Usai menjelaskan segala kewajiban para suami dengan menekankan kesabaran dan bersikap lemah lembut kepada istri, Syekh Nawawi kemudian menerangkan berbagai hal tentang kewajiban-kewajiban para istri. Penjelasan seputar bagaimana seharusnya istri melayani suami. Sebagaimana halnya para suami yang dianjurkan agar bersabar atas keburukan perangai istrinya. Di bagian ini pun ada anjuran agar para istri bersabar menghadapi keburukan perangai suaminya. Ada sebuah kisah unik yang dinukilkan dalam kitab ini. Mungkin Anda pernah membacanya di beberapa blog atau dibagikan di status medsos tanpa menyebutkan sumbernya. Kisah seorang istri yang dimadu oleh suami tanpa sepengetahuannya. Alkisah di Baghdad ada seorang lelaki pemilik toko yang menikahi putri pamannya. Ia telah berjanji pada istrinya tidak akan menikah lagi. Hingga suatu ketika datanglah seorang perempuan ke toko lelaki itu. Perempuan itu minta agar dinikahi. Si lelaki lalu menceritakan perjanjian dirinya dengan istri bahwa ia tak akan menikah lagi alias berpoligami. Wanita itu tetap meminta agar dinikahi. Bahkan ia rela mendapat giliran hanya tiap Jumat sekalipun. Akhirnya lelaki itu menikahi istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertama. Setiap hari Jumat ia berkunjung ke rumah istri keduanya. Begitu berlangsung selama 8 bulan. Lama-lama istri pertama lelaki itu curiga atas rutinitas suaminya. Diam-diam ia mengutus pembantunya untuk mengikuti suaminya saat pulang salat Jumat. Ketika melihat tuannya masuk ke sebuah rumah, pembantu itu lantas bertanya perihal tuannya ke tetangga rumah itu.
Para tetangga mengatakan bahwa mereka telah menikah. Si pembantu kemudian mengabari majikannya tentang perihal tuannya yang telah menikah lagi. Mendengar hal itu, sang istri pertama memerintahkan agar hal itu dirahasiakan saja. Suatu ketika lelaki pemilik toko itu meninggal. Istri pertama itu lantas mengirimkan uang sejumlah 500 dinar. Ia berpesan, berangkatlah kepada istrinya itu lalu katakan, semoga Allah memberimu pahala besar dalam musibah suamimu. Ia telah meninggal dan mewariskan harta sebanyak 8.000 dinar, yang 7.000 dinar untuk anaknya, dan yang 1.000 dinar dibagi kita berdua. Ketika si pembantu menemui istri kedua lelaki itu, lalu mengabarkan dan menyampaikan pesan istri pertama, wanita itu menyerahkan selembar kertas seraya berkata, sampaikan ini kepada putri pamannya itu. Ketika telah dibuka, ternyata surat itu adalah pembebasan terhadap si suami dari mahar. Istri kedua itu pun tak mengambil warisannya. Masya Allah, dua istri yang solehah. 3. Kritik atas kitab Ukudul Jain. Bahasan dalam kitab Ukudul Jain memang memberi porsi lebih banyak untuk menerangkan kewajiban istri kepada suami. Memposisikan istri harus tunduk, patuh dan taat pada suami. Hal ini tak pelak mengundang kritik dari kalangan pegiat isu gender yang memang sudah mulai merasukkan pemikiran ke pesantren-pesantren. Seperti buku yang diterbitkan oleh FK3, Forum Kajian Kitab Kuning, misalnya. Melalui buku berjudul Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujain, mencoba mengkritik hadis-hadis yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi. Namun kritikan dan takrij yang dilakukan ternyata dinilai banyak terjadi kelemahan dan kesalahan sebagaimana pembelaan oleh Forkid, Forum Kajian Islam Tradisional, dengan buku memuat kesalahan dan kebatilan sekte FK3. Demikian beberapa fakta menarik kitab ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.